Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai cara membuat project atau repository untuk API gitu ya. Nah, di sini kita buka Visual Studio-nya. Di sini saya menggunakan Visual Studio 2022. Nah, lalu langsung saja kita create a new project. Nah, di sini kita memilih ASP.NET Core Web API. Lalu next. Nah, di sini kita beri nama API example basic. Nah, di sini lokasi dari foldernya saya menempatkannya di D-Learning. Lalu saya membuat nama solutionnya sama dengan nama projectnya. Lalu kita next. Biarkan saja. Oh ya, di sini saya menggunakan .NET versi 6 yang LTS. Create. Kita tunggu. Nah, maka sudah repository yang kita buat ini selesai gitu ya. Nah, kalau misalkan kita close, nah seperti yang telah kita define sebelumnya, kita menempatkannya di D, terus folder learning. Nah, di sini ada API example basic. Nah, di sini juga ada solutionnya, namanya sama dengan projectnya, API example basic. Jadi kalau kita ingin membukanya, kita cukup klik basic.sln ya. Kalau menggunakan Visual Studio biasanya ada file.sln ya gitu. Nah, oke, di sini kita sudah disediakan beberapa folder dan banyak file ya. Dan ini filenya itu otomatis dibuat oleh Visual Studio-nya ini. Nah, mungkin kita akan bahas sedikit gitu ya. Di sini ada folder controller. Nah, di sini namanya Weather Forecast Controller. Ya, biasanya nama controller ujung-ujungnya diberi nama, dikasih kata controller gitu. Nah, sini klik. Nah, di sini kita lihat ya. Pertama dia akan mendefine. Jadi si file controller yang dibuat oleh si Visual Studio ini, dia langsung memberikan example untuk menampilkan forecast gitu ya. Nah, si forecast ini misalkan ada beberapa gitu ya, ada freezing, freezing, chill dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini dia simpan di array string. Nah, di sini ada tipe datanya yaitu array string. Terus dia dibuat sebagai private static gitu. Nah, terus sini juga dia sudah ngasih logger gitu ya. Nah, logger ini dia diinjek jadi sebagai diinjek itu di constructornya, di logger seperti ini ya cara menginjeknya. Nah, cuman di sini loggernya emang belum digunakan gitu. Mungkin kita akan bahas di video selanjutnya mengenai cara menggunakan logger ini. Nah, terus di sini juga dia akan ngasih endpoint gitu, salah satu endpoint bawaan namanya nanti adalah get weather forecast gitu. Nah, terus dia akan menampilkan tipe data enumerable yang isinya adalah model dari atau kelas dari weather forecast. Nah, kelas dari weather forecast ini kita bisa lihat di sini. Nah, kita bagi dua saja biar enak lihatnya. Nah, di sini weather forecast ini ada beberapa field, ada date, temperatur C, temperatur F, summary. Mungkin C di sini Celsius, F di sini adalah Fahrenheit gitu ya. Nah, di controllernya dia dikasih angka, didefinisikan gitu ya. Kayak date, dia akan menampilkan date hari ini ditambah 8 days sebanyak index gitu. Terus di sini ada temperatur C, dia
kasih nilai juga. Nah, cuman untuk temperatur F, dia memberi nama memberi nilai bawaannya di modelnya gitu. Nah, jadi dia mengkonversi nih dari Celsius ke Fahrenheit seperti yang kita pelajari di SMP mungkin ya. Kalau misalkan dari Celsius ke Fahrenheit itu rumusnya seperti ini gitu. Lalu di summary, nah dia nge-random nih summary, dia random mengambil salah satu string yang ada di sini gitu. Oke, kita jalankan. Nah, di sini akan loading juga. Nah, oke, jadi API bawaan yang dibuat oleh Visual Studio 2002 ini dia langsung include Swagger. Dan Swagger ini apa? Swagger ini adalah sebagai UI-nya API lah untuk memudahkan developer untuk ngecek parameter yang membutuhkan apa aja, nanti returnnya apa saja. Seperti ini, ketika kita lihat di sini returnnya nanti akan seperti ini, ada date, temperature C, temperature F, summary gitu. Nah, terus ini juga endpoint-nya gitu ya, nama endpoint-nya /weather forecast. Di sini berasal dari sini gitu. Oke, terus di sini juga dilihat dia akan menampilkan 5 data gitu ya. Maka ketika kita coba try it out, execute, nah maka dia akan menampilkan data-datanya gitu. Seperti itu. Ada 5 ya tadi, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus kalau misalkan kita ingin hanya menampilkan 3, ubah aja di sini ya, 3. Dan save, dan di Visual Studio 2002 ini kita dimudahkan oleh tombol ini gitu ya, button ini auto reload. Jadi kalau dulu kita harus pause, harus stop, terus compile ulang. Kalau di sini enggak, kita cukup klik ini aja, set, maka dia akan terreload otomatis gitu ya. Dan terus langsung saja kita lihat hasilnya, dan ternyata betul cuman hanya 3 yang tampil datanya gitu. Oke, untuk video pertama ini cukup sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.